Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, seperti biasa setiap Senin sampai dengan Kamis di bulan Ramadan ini pada zuhur kita adakan kajian. Insyaallah pada siang hari ini kita akan bersama Al-Ustadz Abu Hanif LCMA yang insyaallah akan membahas tentang tema Kupunggung Kau di Telaga. Bagaimana maksud dari kajian ini? Insyaallah nanti akan dibahas kajian sampai jam 1, kemudian jam 1 kurang 10 insyaallah akan ada tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema atau di luar tema kami persilakan. Kemudian setelah tanya jawab ada sedikit kuis. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz akan mendapatkan hadiah. Dan kami himbau pada para jamaah agar tidak bosan-bosannya untuk menghadiri kajian di masjid kami ini, karena seperti sudah dijelaskan oleh Ustadz Sofyan pekan kemarin, yaitu menuntut ilmu itu bisa mengantarkan kita mengantarkan jalan menuju surga dan dapat menghindarkan kita dari jalan menuju neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Ustadz, yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtininih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Tema kita hari ini insyaallah adalah sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan di hari akhirat nanti. Ada potongan kalimat beliau. Beliau mengatakan, ana waratukum alal haud. Kata Nabi SAW, aku menunggu kalian di telagaku. Kepada siapa Nabi berbicara? Adalah kepada kita umatnya. Wabil khusus dalam sebuah riwayat Nabi mengkhususkan umat yang belum pernah ia lihat. Nabi merindukan suatu ketika Nabi SAW mengunjungi menziarahi kuburan. Beliau memberi salam kepada penduduk kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar. Lalu kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, wadidtu an ra'aitu ikhwanana. Kata beliau, aku merindukan bertemu dan melihat saudara-saudara kita. Para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Namanya rindu berarti gak ketemu kan? Para sahabat mengatakan, kami ini ada di depanmu. Ya. Para sahabat menafsirkan makna saudara adalah kami, kita sahabat. Kata Nabi SAW, bal antum ashabi, kalian ini sahabatku. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ikhwanuna alladzina ya'tu ba'du, saudara-saudara kita yang aku rindukan adalah mereka yang datang sesudah aku. Dalam lafaz yang lain disebutkan, yu'minu bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi mereka tidak pernah berjumpa dan melihat wajahku. Yeah. Maka Nabi mengatakan, ana faratuhum alal haud, aku menunggu. Faratun itu dalam bahasa Arab artinya ataqaddamu wa uhayyi, aku mendahului dan akan menyambut dan menyajikan, apa itu ya? Orang kalau tuan rumah apa namanya Pak? Menyambut dan
mempersiapkan, lalu kemudian menyambutnya, ya, lalu melayani, ya, mungkin dia. Ya. Nah ini kata-kata Nabi SAW ini adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kita, ya ikhwan. Ya. Beliau adalah Nabi yang Allah sifati dengan apa, Pak? Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ya, Allah Ta'ala mensifati Nabi itu di dalam surah, ya, At-Taubah disebutkan azizun alaihi ma'anittum. Muhammad ini, wahai kaum mukmin, kata Allah, sangat berat, setiap penderitaanmu akan terasa berat oleh beliau. Di semua yang memberatkan kita terasa berat oleh beliau. Makanya beliau tidak sholat tarawih berjamaah, hanya beberapa malam saja. Kenapa? Apa kata beliau? Saya khawatir Allah akan mewajibkannya kepada kalian, dan ini akan memberatkan kalian. Coba lihat ya. Nabi tidak ingin kita berat. Kalau sholat tarawih wajib, Masya Allah, Pak, ya, banyak orang berdosa nanti step berat 23 rakaat, apalagi di zaman Umar sampai 23 rakaat, 40 rakaat kadang-kadang. Bagaimana? Nabi tidak mau itu. Harisun alaikum, sangat ingin kalian, keselamatan kalian, yakni semua yang baik disampaikan. Karena Nabi ingin kita selamat, baik di dunia apalagi di akhirat. Bil mu'minina ra'ufun rahim, dengan orang-orang beriman maha penyayang, Pak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku lebih penyayang daripada bapak kepada anaknya. Ya. Bagaimana seorang bapak, Pak, orang tua kepada anak? Tidak mungkin anak ini mau dijerumuskan. Semua yang membuat derita anak pasti dia hilangkan. Maka demikian Nabi SAW. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi meninggalkan kita ajaran agama yang telah sempurna, yang setiap kebaikan yang menyampaikan kepada surga dan keburukan yang menyampaikan kepada neraka pasti beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau ingin kita selamat. Bahkan di akhirat beliau menyayangi kita, beliau menunggu kita duluan, lebih duluan. Namanya tuan rumah yang baik, dia duluan mempersiapkan segala, menanti apa? Menanti kita yang belum pernah bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ana faratuhum 'alal haud. Jadi ada telaga, Pak. Apa itu al-haud? Dalam bahasa Arab, al-haud itu artinya majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Ya, kalau kita di Indonesia namanya danau mungkin, Pak, ya, atau telaga, ya, bahasa Indonesia telaga. Ya. Yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang lalu lalang, musafir, diambil untuk minum. Dan ini salah satu penggambaran Nabi SAW tentang keadaan di akhirat. Nah, hari akhirat masalah gaib. Tidak bisa kita yakini kecuali dengan dalil dari atas langit, dari wahyu. Ya, karena perkara gaib, ya, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah dan Rasulnya. Dan mengimani perkara gaib adalah pokok keimanan. Ya. Kita duduk di sini kan karena yakin adanya hari akhir. Anda berpuasa kan? Kita berpuasa karena tahu bahwa di akhirat nanti akan ada balasannya. Ya. Maka mengimani akhirat adalah pokok keyakinan yang sangat kuat yang harus kita tanamkan di dalam dada kita. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, ini dulu ajaran agama yang didahulukan oleh Allah adalah menanamkan akidah, tauhid dan ahli akhirat, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Sebelum yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan beliau pernah mengatakan, awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal. Awal-awal ayat-ayat turun adalah surah-surah pendek-pendek. Mufassal, ya. Biha dzikrun nari wal jannah. Di dalamnya hanya menyebutkan surga neraka, surga neraka, surga neraka. Lau awwala syai'in nazala, kata Aisyah, seandainya yang pertama kali turun, la tashrabul khamar, jangan kalian minum khamar, laqalu lan nada'al khamar abada. Maka orang-orang Arab mengatakan, sorry, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Yeah. Seandainya yang pertama kali turun, jangan tinggalkan riba misalnya, jangan riba, maka orang Arab mengatakan kami tidak akan meninggalkan riba selama-lamanya. Penduduk Madinah, komoditas terbesar mereka, ya ikhwan, apa? Khamar. Yeah. Penghasilan terbesar penduduk Madinah itu dari khamar. Karena mereka petani kurma. Kurma dipendam, Pak. Nanti kemudian jadi khamar. Tidak ada satu rumah kecuali ada khamar di dalamnya. Penduduk Makkah penghasilan terbesarnya apa, Pak? Riba. Mereka rentenir, Pak. Bahkan paman Nabi juga rentenir, Abbas, sebelum dia masuk Islam. Ya. Ya. Tapi Allah tidak haramkan serta-merta.
Khamar diharamkan jauh setelah Islam tetap. Jadi mungkin di Madinah 13 tahun atau 14 tahun setelah Nabi diutus. Khamar juga begitu, riba juga begitu, dilarang di akhir-akhir risalah beliau, bukan di awal-awal dilarang. Karena menanamkan tauhid lebih penting, surga neraka, Pak. Makanya bahwa Bapak yang bilang Allah sering melarang kita dengan sesuatu lalu diikuti dengan ancaman neraka surga. Ketika Allah melarang riba dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, jauhi riba. Ayat selanjutnya apa? Wattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Lalu kemudian ayat selanjutnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan cari surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga neraka cara terbaik mengontrol hawa nafsu kita. Ya. Makanya kalau mau jadi pengusaha muslim, Pak, harus tauhid dulu. Anda yang mau kerja, kalau tidak ditanamkan surga neraka susah, Pak. Cara yang paling cespleng membuat orang tunduk kepada perintah dan larangan Allah adalah menanamkan akidah tentang surga dan neraka. Kalau enggak susah, Pak. Ya, dunia ini terlalu indah untuk dikenang. Kayak jadi lagu ya. Dunia ini terlalu manis, Pak. Dunia ini terlalu mempesona. Maka caranya yang paling kuat untuk menanamkan itu supaya kita taat kepada Allah, surga neraka. Makanya ayat-ayat yang pertama kali turun surga neraka, surga neraka. Khamar nggak dilarang, biarin dulu. Jilbab belum disuruh diperintahkan, nggak ada. Puasa belum, puasa tahun kedua Hijriah, Pak. Tahun kedua, jadi kira-kira 15 tahun setelah Islam turun baru disyaratkan puasa. Kalau semua di awal-awal, Pak, mereka tidak akan pernah mau melakukannya. Tapi menanamkan dulu akidah hari akhirat, surga neraka, surga neraka. Maka hebat-hebat, Pak, para sahabat. Ketika ayat larangan khamar turun, langsung ditumpahkan semua. Seperti hujan baru turun, Pak, karena becek semua. Sami'na wa ata'na. Ini undang-undang beragama itu sami'na. Itu undang-undangnya beragama, Pak. Kita hanya mendengar dan taat. Tapi kalau tidak ada tauhid dulu, susah, Pak. Makanya belajar Islam itu pintu terbesarnya adalah pintu tauhid. Di setiap kita belajar agama, selalu ada tauhidnya, Pak. Makanya para ulama salaf mengatakan at-tauhidu la yuntaqalu minhu, walakin yuntaqalu ma'ahu. Tauhid itu selalu disertakan. Kita bicara fikih ibadah, ada tauhid. Kita bicara fikih jual beli, ada tauhid. Kita bicara apa saja, tauhid selalu masuk. Kalau nggak susah, Pak. Nah, salah satu penggambaran surga akhirat itu adalah hadis ini. Bahwa di akhirat nanti Nabi memiliki telaga. Ya, sebagaimana kita tahu akhirat itu dimulai dari hari kebangkitan, Pak, ya. Yaumul Ba'ts. Di mana kita dibangkitkan yaitu dari kubur kita masing-masing. Dari tulang belakang kita yang tidak hancur. Lalu Allah turunkan hujan, lalu kemudian kita seperti jamur tumbuh masing-masing. Ya. Lalu kemudian setelah itu, ada dikumpulkan kita, syarun nas. Yaumul mahsyar, ya. Dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Yusyarun nasu uratan, hufatan, ghurla. Tidak bersunat, telanjang. Dikumpulkan di sebuah padang namanya padang mahsyar yang tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda, maksudnya nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada. Semua rata, seperti tepung. Ya, berdiri, Pak. Menunggu pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian orang diberi masa tunggu seperti 50.000 tahun berdiri, Pak. Ini orang kafir, Pak. Adapun orang-orang Islam menunggunya sebentar, seperti menunggu sholat, Pak. Ya. Matahari dekat 1 mil. Ya. Lalu kemudian diantaranya ada kemudian kemudian setelah itu dibagikan catatan kita, sijilat kita, rekaman perbuatan kita berupa lembaran catatan lengkap, Pak. Hari ini ada semua. Kemudian setelah itu dihisap, diaudit, catatan amalan kita diaudit di depan kita. Betul ini, dari mana ini? Dari mana ini? Kau kemana? Ya, diperlihatkan. Kau akui semua ini? Ya, kau mengatakan ada yang kau ingkari enggak? Hal tunkiruna minhu syai'a. Kau ada yang ingkari catatan ini? Akan diaudit, keringat kita, Pak, diaudit itu. Ada orang yang diaudit di depan umum, ada orang yang diaudit dengan dihadapkan hanya Allah yang tahu dia, di dalam kanafnya Allah. Ya, makanya hisab kita masing-masing beda-beda, ya. Ada yang dibuka secara umum, dipermalukan di hadapan umum, ada yang Allah hanya dipanggil secara khusus. Lalu Allah ampuni dosanya. Ada yang malah tidak dihisab, langsung masuk surga, Pak. Beda-beda, tergantung amal kita di dunia ini. Lalu kemudian setelah itu dimisan, timbang, Pak. Ya, ada khilaf ulama tentang urutan-urutannya, tapi secara umum itulah, ya. Lalu setelah ditimbang, lalu kemudian ada, sebagian ulama mengatakan telaga.
sebelum kita melalui sirat. Jadi neraka itu di atas punggungnya ada sirat. Ibnu Abbas mengatakan sirat itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Wa in minkum illa waridua, kata Allah dalam surah Maryam, setiap kalian akan mendatangi neraka, yakni melewatinya. Semua Pak, para nabi-nabi semuanya. Di atas punggung neraka dikasih jalan, sirat namanya. Ini bukan cerita sinetron Pak ya. Ini hadis semua, hadis sahih. Ya, berbicara tentang akhirat harus dinukil dari hadis-hadis yang sahih, karena ini masalah gaib. Ya. Lalu kemudian setelah sirat, melewati sirat macam-macam Pak ya. Ya, ada yang seperti kilat kata Nabi, ada yang seperti naik kuda, macam-macam. Karena di bawahnya ada galah yang mengait-ngait orang-orang. Ya. Ada yang lalu kemudian sebelum masuk surga ada jembatan, ada mekontarah. Kita menunggu di situ. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ada umatku yang pertama kali masuk surga wajahnya seperti rembulan. Mereka berombongan. Semoga kita termasuk di dalamnya ikhwan. Amin. InsyaAllah. Nah ini semua keadaan akhirat yang harus selalu diulang-ulang Pak. Maka sebagian ulama kan hari akhirat harus menjadi tema pokok khatib Jumat. Ya. Tema pokoknya khatib Jumat itu tentang akhirat. Karena dunia ini terlalu mempesona ya ikhwan. Maka khatib selalu mengingatkan surga neraka dengan penuh semangat. Ya. Kalau enggak kita ini lemah Pak. Ya. Makanya antum perhatikan bagaimana Al-Quran mengulang-ulang surga neraka. Bahkan diceritakan dengan detail. Azab neraka itu ditakan, bahkan dikatakan sab'una dhira'a, rantainya ada 70, coba sampai detail. Keadaan bidadari surga juga detail sekali, matanya huruin, matanya cantik jelita. Ya, apalagi ya kawan, antum paling hafal kalau masalah bidadari kan ya. Jangan dibayangkan sekarang ya, ini batal puasanya. Tapi saya kasih tahu, kata Nabi SAW, ada bidadari, salah seorang dari kalian akan memeluk bidadari yang diberikan Allah kepadanya, 70 tahun dia peluk, dia tidak bosan-bosan memeluknya. Masya Allah. Untuk bayangkan ya, secantik apapun wanita Pak, satu malam kita peluk, besok sudah bau iler kan? Bagaimana penduduk surga ya? Sampai kata Nabi, ketika dia memakai 70 dia memakai 70 lapis pakaian, masih kelihatan sumsumnya Pak, sumsumnya kelihatan. Ya. Anda tidak bisa dibayangkan memang. Kalau Anda bayangkan nanti kayak mak lampir ya. Ini luar biasa kecantikannya ini. Nah ini harus diulang-ulang bagi kita supaya kita dunia ini tidak terlalu mempesona kita ini. Dunia ini menipu, mata'ul ghurur. Dalam Al-Quran dikatakan la yagurrannaka ya mata'ul hayatud dunya, jangan kalian ditipu oleh kesenangan dunia. Maka caranya surga neraka. Maka orang yang mau dagang Pak, orang yang curang dalam dagangnya itu diingatkan selalu neraka. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, takarannya dikurangi. Alladzina idza qalu an-nas yastaqun. Apa kata Allah terhadap orang ini? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan di hari kiamat? Jadi selalu Pak, surga neraka ini obat yang paling cesplang. Ya, kalau tidak susah Pak. Makanya tidaklah orang muda bermaksiat kecuali keyakinannya kepada akhirat juga lemah. Berbanding lurus Pak, ekivalen antara keyakinan kita kepada akhirat dengan kemudahan kita bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat ada khilaf ulama di mana telaga ini. Ada sebagian kelompok menyimpang dari Islam yang mengingkari telaga ini. Seperti orang-orang Mu'tazilah, banyak orang-orang yang mengingkari. Tapi kita katakan ini datang dari Nabi. Bahkan ada ulama mengatakan ada 80 sahabat yang mendengar tentang adanya telaga. Ya. Ada 80 sahabat yang mendengar bahwa Nabi mengatakan ada telaga di akhirat. Nah, hanya mereka berbeda pendapat ada di mana telaga itu. Ada yang mengatakan di padang mahsyar. Ya, ada yang mengatakan sebelum sirat. Sebelum kita naik sirat, ada yang mengatakan sesudah sirat. Ini semua ada dalilnya. Karena ada hadis mengatakan bahwa sirat telaganya Nabi bersambung dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai yang merupakan hulu seluruh sungai yang ada di surga, yaitu yang ada di Firdaus. Dan ini mengalir sampai ke telaganya Nabi SAW. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini khilaf yang sangat kuat di antara ulama. Yang jelas ada telaga. Sampai-sampai ada ulama mengatakan ada dua telaga. Telaga sebelum sirat dan ada telaga sesudah sirat. Namun demikian saya memilih pendapat yang sebelum sirat, yaitu dekat padang mahsyar. Kenapa? Kita membutuhkan. Kita haus nanti di sana. Maka dalam hadis disebutkan, ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disebutkan Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin hawda. Ya, setiap nabi memiliki telaga. Ya, di akhirat nanti semua nabi ada telaganya. Ada berapa nabi ya ikhwan? Nabi ada berapa? 124.000 kata Nabi.
Ya, 313 diantaranya adalah Rasul. Ya, 25 yang diceritakan Al-Quran, tapi yang tidak diceritakan ada lagi. Ya ini. Baik, ya ikhwan. Nah, setiap nabi, wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaruhum warida. Kata Nabi, semua nabi berlomba-lomba, berbangga-bangga siapa yang paling banyak pengunjungnya. Wa ana arju an akuna aktsaru warida, dan aku berharap, kata Nabi, akulah yang paling banyak pengunjungku. Yakni yang paling banyak umatku. Ya, itu sebabnya Nabi menyuruh kita banyak anak. Kata Nabi, tazawwajul walud wal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Perbanyak anakmu, nikahi istri yang subur rahimnya, karena aku akan bangga jika kalian datang dalam umat yang terbanyak. Jadi salah satu hikmahnya, tujuan kita punya banyak anak adalah membanggakan Nabi, menyenangkan hati Nabi di akhirat nanti. Ya, 2 anak lebih, baik. Ya. Jadi bukan 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Kita harus banyak anak ya ikhwan. Karena banyak anak banyak. Kalau ada ditanya berapa anaknya, nggak punya Ustaz. Kenapa? Belum rezeki. Berarti anak itu adalah, berarti 1 anak 1, 2 anak 2, banyak anak banyak rezeki. Ya, kalau ada orang yang ditanya, bagaimana kambingmu sedang hamil? Ya kambing. Kamu berharap bagaimana? Saya berharap banyak anaknya. Giliran dia sendiri tidak mau banyak anaknya. Ya? Padahal kambing kita nggak bisa mendoakan kita. Ya bisa mendoakan siapa? Anak-anak. Ya, baik, kita lanjutnya. Nah, telaga. Saya merajikan pendapat bahwa telaga itu ada di dekat padang mahsyar. Kenapa? Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Sampai Nabi menyebutkan ada yang berkeringat sampai tumitnya, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang tenggelam karena keringat. Karena panasnya luar biasa. Ada yang tidak berkeringat sama sekali karena dinaungi, ada naungan. Makanya pernah dengar hadis Nabi, ada 7 golongan orang yang selalu dinaungi Allah. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa, tidak ada naungan seperti awan yang menaungi kita. Siapa mereka itu? Antum-antum ini insya Allah yang hatinya selalu pengen ke masjid. Masya Allah. Laki-laki yang selalu kalau nggak ke masjid ada yang hilang di hatinya. Rajulun mu'allakun, selalu hatinya rindu ingin ke masjid. Dengar azan kalau nggak ke masjid rasanya nggak afdal. Dia selalu pengen ke masjid. Ya? Maka ini mereka nanti diberi naungan di hari akhirat nanti. Nanti ada lagi 7 golongan yang lain. Tapi kita lihat nih. Nah, Nabi mengatakan, ya, dan bahkan Nabi menggambarkan telaganya seperti apa? Al-Haudi masiratu syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku luasnya seluas perjalanan selama 1 bulan. Antum bayangkan Pak ya, kalau kita naik onta selama 1 bulan nggak berhenti-berhenti, kira-kira sampai di mana Pak? Dari Jakarta ini kita naik onta ke Jawa, nggak berhenti, nggak tidur, nggak istirahat, ya, nggak makan, nggak minum, 1 bulan terus-menerus. Kira-kira sampai di mana? Sampai Madura kira-kira ya? 1 bulan ya. Nah, itulah seluas itulah telaga Nabi SAW. Ya. Ma'uhu abyadu minal laban, dan airnya lebih putih dari susu. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan man syariba minhu lam yathma abada. Siapa yang meminumnya, ia tidak akan haus lama-lamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meminum dari telaganya ya akhwan. Ya, asyaddu bayatan. Nah, namun demikian, perhatikan baik-baik. Namun demikian, Bapak-bapak, Nabi SAW mengatakan begini. Ketika Nabi mengatakan aku merindukan umatku yang belum pernah melihatku, maka ada sahabat yang mengatakan, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu yang datang sesudah engkau meninggal? Kita ini. Kira-kira nanti kalau kita dapat Nabi, ya Rasulullah saya umatmu loh. Ya, bagaimana cara mengenalinya? Kata Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ya, Nabi mengatakan, ada sebuah perumpamaan, beliau mengatakan, bagaimana jika ada seorang di antara kalian, ya, memiliki kuda, indahu lahu khailun burrun muhajjila, memiliki kuda yang kaki dan kepalanya putih. Bi inda zahrani duhmin, ya, buhmin, berada di antara kuda-kuda yang serba hitam. Ya. Ala ya'rifuhu, apakah dia tidak mengenalnya? Kalau ada orang yang punya kuda Pak, satu kudanya itu wajahnya, kepalanya putih, badannya hitam, tapi kakinya juga putih. Kaki dan kepalanya putih.
dia berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam pekat. Kira-kira bisa dikenal atau tidak, Pak? Bisa. Para qalu bala ya Rasul. Benar ya Rasul. Kata Nabi SAW, innahum ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjilina min atharil wudu. Mereka itu, yakni umatku yang datang sesudahku, akan didatangkan Allah di hari kiamat dalam bentuk keadaan fisiknya gurran muhajjilina, wajah, tangan dan kakinya dibuat putih bercahaya. Dari kenapa? Min atharil wudu, karena pengaruh sering berwudu. Masya Allah. Pak, ini syarat pertama bisa bertemu Nabi. Bapak rindu ingin bertemu Nabi, Pak? Pengen ketemu Nabi SAW? Saat itulah kita akan ketemu Nabi. Pertama kali kita melihat wajah Nabi di sini. Tapi ada syaratnya. Karena mereka yang hanya memiliki tanda itu yang boleh masuk. Pak, masuk ke komplek ini aja, Pak. Biasanya pakai kartu ID card ya. Kalau enggak diusir kita, Pak. Maka nanti juga ada orang yang diusir dari telaga. Sabar dulu. Nanti ada yang diusir. Tapi yang pertama ini dulu. Syarat bisa minum adalah mereka memiliki syarat dan tanda yang Nabi mengenal mereka. Yaitu apa? Wudu, Pak. Min athiru. Ini tanda pertama. Oleh karena itu, ya ikhwan, jangan sepelekan masalah wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, tablugul hilyatul mu'min yaumal qiyamah haitsu tablugul wudu. Perhiasan seorang mukmin di hari kiamat sekadar bagaimana wudunya dia di dunia ini. Maka itu seorang sahabat Abu Hurairah kalau berwudu melebihkan sedikit, Pak. Melebihkan sedikit. Ya, agar itulah yang akan menjadi cahaya di hari akhirat nanti. Wudu ini ya ikhwan, sampai Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Wudu itu setengah iman. Ya. Maka ya akhi, saya sering memperhatikan kalau saya ke masjid-masjid, saya memperhatikan saudara-saudara muslim kita masih wudu. Ya Allah, karena wudu ini ibadah, maka harus sesuai dengan caranya Nabi, Pak. Dalam kaidah ibadah harus sesuai dengan petunjuk, Pak. Nggak boleh inovatif dalam masalah ibadah. Maka pelajari cara wudu. Karena Nabi mengatakan, man tawadda'ah nahwa wudu'i hadza. Coba lihat. Nabi mengatakan, siapa yang berwudu sesuai dengan cara berwuduku ini. Nah, lihat. Perkara salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah sebagaimana kalian melihatku. Harus presisinya harus tepat, Pak. Jadi dalam ibadah tidak ada inovasi, Pak. Kalau mau inovasi dalam perkara kamera, inovasi, Pak. Kaum muslimin harus berinovasi dalam masalah dunia. Bagaimana menemukan kamera yang bisa, luar biasa, inovasi itu. Tapi kalau dalam ibadah jangan inovatif, Pak. Tidak boleh. Tertutup pintu ruang inovasi. Karena agama sudah sempurna, kan? Tidak boleh kita inovasi. Karena sebagian, nanti kita bahas. Ini termasuk orang yang diusir nanti. Ya? Orang-orang yang banyak melakukan inovasi dalam agama. Nanti. Tapi yang pertama, wudu dulu, Pak. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang berwudu dengan sesuai dengan wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu, ya dia khusyuk, dia tidak berbicara dengan dirinya, maksudnya dia khusyuk kepada Allah, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Dalam hadis yang lain, siapa yang berwudu dengan wudu ini, lalu dia berdoa sesudahnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Nabi mengatakan maka dia akan dituliskan namanya di sebuah prasasti yang tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan siapa yang berwudu dengan benar, maka Allah akan menggugurkan dosanya seperti air yang mengalir itu tadi. Jadi salah satu hikmah kita berwudu ya ikhwan adalah menghapuskan dosa-dosa. Ketika kita mencuci tangan, dosa yang bersih. Kata Nabi, seakan-akan aku melihat dosa itu keluar dari ujung kuku kalian. Ketika kita berkumur-kumur, ya. Namun demikian tidak ada doanya, Pak ya. Sebagian ada orang setiap ini doa, setiap ini doa. Setiap berkumur ada doanya. Ya Allah, setiap ini ada doanya. Ini tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Ini namanya inovasi, ya. Nabi tidak melakukan, jangan lakukan. Ya. Maka ya ikhwan ya, mulai sekarang pelajari wudu yang benar. Karena wudu ini pintu la tuqbalu salatun man ahdatsa hatta tatawadda. Tidak diterima salatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Wudu ini pintu gerbang ibadah. Sampai Nabi mengatakan setengah iman ada di wudu kita. Maka ya akhi jangan main-main masalah wudu. Kadang-kadang saya lihat ada orang berwudu, Masya Allah ya akhi, Nabi itu berwudu. Salah satu sunnah berwudu ad-dalq, menggosok. Bahkan para sahabat melihat Nabi berwudu digosok-gosok sampai kayak dipijit-pijit ininya, Pak. Tangannya diputar di sini, dipijit. Ya. Lalu menyela-nyela kakinya, ya.
Nggak boleh keluar kamera ya. Menyala-menyala tangannya seperti ini, Pak. Hanya menyala-nyala. Yang punya jenggot di sela-sela juga begini. Yang tidak punya jenggot ya hayalkan aja ya. Nah, yang kemudian kakinya Nabi di sela-sela dengan dikhinsir. Jari apa namanya ini, Pak? Kalau ini manis ya. Jari asam nggak ada ya. Ya, ini Pak. Jadi dengan jari ini ya, gini, coba lihat. Beliau gini. Kita kadang-kadang cuma begini-gini doang kan? Gimana bro? Siapa yang menang tadi malam sepak bola ini? Ini gimana? Nabi pernah melihat ada orang yang di kakinya ada kering seperti 1 dirham. Artinya tidak basah. Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit ini dari neraka. Coba lihat. Sampai diancam dengan neraka. Makanya berwudu itu yang enak, sempurna. Ya, maka Nabi mengatakan ada amalan yang bisa menghapuskan dosa. Yamhullah ala adullukum ila amalin ma yamhullah. Maukah aku tunjukkan kalian amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat kalian? Salah satunya Nabi mengatakan isbagul wudu indal makari, menyempurnakan wudu ketika susah. Ketika kita lagi sakit, ketika lagi dingin, kita tetap sempurna wudunya. Ya, makanya menyempurnakan di apa namanya? Digosok, ya. Pastikan air mengalir dengan benar di jari-jari. Ya, makanya tenang berwudu itu, Pak. Jangan terburu-buru berwudu. Walaupun sudah qomat nggak apa-apa, ya. Ada orang terburu-buru, ya cepat-cepat ya, lari cepat, sini. Nanti ngos-ngos. Nabi kata Nabi alaikumus sakinah wal waqar. Kalau kau jalan ke masjid kata Nabi, hendaklah kau jalan tenang dengan berwibawa, tenang, tidak mengirik kiri kanan. Jangan lirik kanan kanan. Tenang, berwibawa. Ya, ma fatakum apa yang ma adraktum fasallu. Apa yang kau dapat imam kau salat. Sebab ada orang, Pak, kalau lagi imam lagi sujud dia nggak mau. Saya rugi katanya. Ya, percuma saya nggak diisung 1 rakaat, dia tunggu dulu. Ya percuma. Jangan, Pak, kita ikuti, siapa tahu ruku itu yang sujud itu yang diterima Allah, kita nggak tahu kan sujud mana yang diterima Allah. Tetap sujud walaupun tidak itu satu. Wa ma fatakum fa'timmu, yang kau luput sempurnakan, gampang, Pak. Jangan terburu-buru. Ya. Nah, oleh karenanya ini wudu, Pak, penting sekali. Yang berapa? Sedikit lagi, satu lagi, Pak ya. Satu lagi. Sebetulnya banyak-banyak. Siapa lagi? Nah, Nabi mengatakan, ala yazudanna ahadukum, janganlah kalian nanti terusir dari telagaku, an haudi. Kama yudadu al-ba'irud dhal, sebagaimana ontah yang tersesat diusir. Aku mengatakan, halumma, kata Nabi, ini umatku, ini umatku. Ya Rob, ini umatku, ini Rob ini. Kenapa diusir? Siapa yang mengusir? Malaikat mengusir. Diusir, Pak, kalau ada onta yang bukan di kandangnya, diusir mana? Kira-kira begitu. Sobat. Kata Nabi, kata malaikat, dikatakan kepada fayuqaluli, dikatakan kepadaku, Muhammad, ini umatmu ahdatsu ba'daka. Mereka sepeninggalmu merubah-rubah syariat agama. Bahayanya, Pak. Bahaya merubah syariat, Pak. Sebagian orang Yahudi suka merubah syariat. Ya, ikhwan, saya tanya antum, ya, Bapak-bapak ya. Mana yang paling berat pelanggarannya? Merubah hukum atau melanggar hukum? Merubah. Kalau melanggar hukum, orang tahu hukum, saya melanggar, dia mudah untuk taubat kan? Tapi kalau merubah, dia susah diajak taubat. Kenapa? Dia merasa benar. Ya, maka Nabi SAW selalu mewanti-wanti perkara ini. Setiap beliau berkhutbah, selalu beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa syarrul umuri, seburuk-buruk urusan yang menambah-nambah agama ini. Lihat, Ibnu Umar pernah mendapati ada orang bersin, acing. Dia mengatakan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Bagus atau tidak, Pak? Bagus atau tidak? Kata Ibnu Umar, dia mengingkari ini. Nabi sudah meninggal. Ya hadza, kau ini katanya. Ana usallimu ala Rasulullah. Saya juga bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Walakin laisa hakadza amarana Rasul. Tapi tidak seperti ini. Nabi perintahkan kita kalau bersin. Kalau bersin baca apa, Pak? Alhamdulillah. Tidak usah tambah-tambahin. Kenapa enggak sekalian Al-Baqarah? Acing, Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitab ya. Iya kan? Maka ya, kalau dibuka kan ini baik, Ustaz. Kan orang mengatakan ada orang yang sering berijtihad masalah, oh ini kan baik, kan bagus daripada nyanyi lagu dangdut katanya. Kita katakan kalau ini pertama, kalau Anda mengatakan itu berarti Anda mengatakan Nabi tidak sempurna. Karena Anda menambah agama karena ini mengatakan tidak sempurna. Pada agama ini sudah sempurna atau tidak, Pak? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua, Anda menuduh Nabi berkhianat. Kenapa? Ada yang tidak disampaikan Nabi kepada kita. Kemudian yang ketiga, akan membuka kotak Pandora. Berarti semua nanti akan dirubah orang sesuai dengan hajatnya. Ada, Pak, saya kasih kertas Bapak-bapak sekarang. Coba Bapak-bapak, menurut Bapak-bapak, bagaimana menurut Anda sholat yang baik?
Saya kira 10 orang ditanya 10 jawaban yang berbeda-beda. Perpecahan kita, kaum muslimin ini berpecah belah. Kenapa? Karena mereka beragama menurut ide masing-masing. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Kalian nanti hidup akan melihat perpecahan yang banyak. Pecah nanti kaum muslimin, kata Nabi. Maka kalau kau melihat itu, kata Nabi, fa alaikum bisunnati. Hendaklah kalian memegang cara beragamaku. Iya? Oh, kenapa banyak orang beda-beda salatnya? Ada yang begini, ada yang begitu. Karena masing-masing menurut pikirannya. Kalau sesuai dengan hadis yang sahih, pasti sama, Pak. Betul tidak, Pak? Maka Nabi mengatakan, kunci dari persatuan kaum muslimin adalah kembali kepada cara beragama. Oleh karenanya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW mengatakan berpegang teguh. Sampai Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajis," pegang teguhlah agamaku, sunnahku dengan gigi gerahmu. Kenapa? Banyak yang mau merubah agama ini, Pak. Orang Yahudi dan Nasrani, Pak, maaf, agama mereka abal-abal. Kenapa, Kak? Kenapa, Pak? Karena mereka banyak pendetanya merubah-rubah agama ini. Anda kalau mau tahu Nasrani, bukan jangan tanya ke Injilnya, tanya ke pendetanya sekarang, gereja. Kalau kita, Pak, bukan ustadz, tanya hadis. Siapapun yang duduk di sini, Pak, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, Anda boleh tidak terima. Siapapun dia di sini, walaupun jenggotnya sampai di sini. Orang Indonesia kan lihat dulu orang jenggotan, ini begini, pasti benar. Jangan, Pak. Lihat dulu sampai Imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, kalau ada orang yang bisa terbang dan bisa jalan di atas hadis, jangan percaya sebelum engkau cocokkan perkataan dan perbuatannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terusirnya mereka karena apa? Karena mereka merubah syariat agama Nabi kita yang mulia shalawatullahi wasallamu. Makanya kuncinya adalah duduk ngaji, Pak. Hadis dari sahabat Muawiyah dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, tanda-tanda Allah cinta kepada Bapak adalah Allah mudahkan Bapak belajar agama. Karena ini pintu kebaikan. Apa itu ilmu? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu itu qala Allah wa qala, itu ilmu. Kalau ada hadis yang sahih dari Allah, dari Nabi, dan itu hadisnya ada apa ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW yang sahih, itulah ilmu, kata Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu, Pak, kalau ada penceramah tidak ada qala Allah qala Rasul, harus ada qala Allahnya dan harus ada qala Rasul SAW. Itu ilmu. Fawasi wa dzalika wasyu syaitan. Kata Imam Syafi'i, selain qala Allah qala Rasul, itu hawa nafsu yang bicara. Ya, makanya belajar ilmu itu betul. Nah, itu akan membuka pintu kebaikan, seluruh kebaikan akan terbuka. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, Pak? Maaf, ini 5 menit lagi nih. Kalau enggak saya yang nanya, kena ada hadiah ini ya. Sekali-kali saya yang nanya, Pak. Ada yang bertanya, Pak? Silahkan. Kalau ya tafadhal masykur. Enggak ada. Baik, saya ingin tanya, Pak. Ada yang tahu berapa putra-putri Nabi dari Khadijah radhiyallahu taala anha? Sebutkan angkanya. Kalau anaknya Ahmad Dhani hafal mati ya. Nah, ini anaknya Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan, yang memiliki syafaat paling besar di akhirat nanti. Katanya rindu sama Nabi. Kok nggak kenal? Rindu itu meniscaykan apa, Pak? Harus mengenal kan? Saya rindu loh sama si Fulan. Kamu kenal nggak? Enggak lah, ini orang gila ini. Ya. Pak, ada yang tahu berapa anaknya Nabi SAW? Ah, Masya Allah, jazakallah khair. Sedikit lagi, Pak. Kurangi dikit, Pak. 6 ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak berani, Pak. Kasih hadiah. Masya Allah. Bapak boleh tahu, Pak, urutannya siapa, Pak? Yang paling utama pertama? Atau satu saja, sebut nama salah satunya, Pak. Siapa, Pak? Ibrahim itu anak dari yang Maria. Bukan dari Khadijah, Pak. Betul sekali, Bapak. Ada satu anak Ibrahim. Tapi ini dari seorang budak yang dikasih hadiah Nabi. Yang pertama siapa? Qasim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Ruqayyah. Yang kelima, Ummu Kulsum. Yang keenam, Fatimah. Harus hafal kan? Katanya cinta sama Nabi, Pak ya. Jangan antum hanya hafal berapa istrinya. Ya. Kenapa? Supaya dalil buat istri buat poligami lagi. Ya. Baik, satu lagi. Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan pembatal-pembatal puasa. 3 pembatal puasa. Silakan ayah anda. Iya, makan minum satu lagi. Kok susah banget imut yang satu, Pak?
Berhubungan. Berhubungan apa? Pakai kata-kata jima ya. Mengucapkannya tidak membatalkan puasa, insya Allah. Pak, Aisyah mengatakan Nabi pernah berpuasa dan mencumbui saya. Jadi bercumbu dengan istri itu boleh, sejauh Anda yakin tidak akan keluar mani. Tapi Aisyah mengatakan, tapi Nabi itu asyaddun nasr irbi, dia paling kuat menahan nafsunya. Apalagi pengantin baru, jangan coba-coba ya. Ya, bahaya. Membebaskan budak atau 2 bulan berturut-turut puasa ya. Ya, satu lagi. Ya akhwan ya. Siapa yang tahu ya akhi ya. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang Nabi mengatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah. Merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebutkan ayat apa itu? Ada satu ayat yang Nabi mengatakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya, buka Ustadz Google. Ayo Pak, sering kita baca, setiap selesai sholat kita baca, sebelum tidur kita baca, zikir pagi kita baca, zikir petang kita baca. Silakan. Ayat kursi, jazakallah khair, masya Allah ini. Baik. Dan ini nggak ada yang bertanya nih, nggak ada yang tanya, nggak paham atau paham sekali, jazakumullah khairan. Semoga Pak, masya Allah Pak, ini saya senang Bapak muda-muda ini, Pak nuntut ilmu, Pak. Supaya kita ini beragama kuat kokoh. Agama itu kokoh karena ilmu. Ayat yang pertama kali turun apa Pak? Iqra. Baca Pak, kita harus ngaji Pak. Kalau nggak ngaji ini agama kita gini-gini. Karena itu Nabi mengatakan pintu kebaikan adalah menuntut ilmu. Dan kedua Nabi mengatakan jalan tercepat masuk surga adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalannya menuju surga. Padahal semua jalan, semua amalan sampai ke surga, tapi Nabi mengkhususkan menuntut ilmu. Maka Bapak harus sempatkan waktu. Iya Pak ya? Menuntut ilmu, jangan pagi, siang, sore, terus kapan menuntut ilmunya? Nggak sempat menuntut ilmu. Harus apa Pak? Setiap bulan kita ada, ya. Kemudian Pak, harus ada sistematika menuntut ilmu. Yang paling penting adalah kitab tauhid dulu. Ya tauhid dulu, tanamkan dulu akidah supaya kokoh ya. Mengenal Allah, mengenal namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, sehingga masya Allah, luar biasa kokohnya kita. Saya kira cukup. Hadza wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.